ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salah satunya adalah nikmat waktu luang dan nikmat untuk beribadah kepadanya. Cobalah kita lihat kepada orang-orang yang sibuk dengan urusannya yang ada di dunia. Di dalam kitab Qasaidul Ibad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujjah kepada orang-orang yang sakit. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abdi Ayyub mardan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Sebagaimana artinya, hamba kami Nabi Ayyub tertimpa sebuah penyakit yang parah, akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berhujjah kepada orang-orang yang sibuk dengan urusannya yang ada di dunia, sehingga mereka lalai untuk melakukan melakukan ibadahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa ayyu mamlakata akbar min mamlakati Sulaiman wa ayyu mali akthar min malihi wa huwa lam yaksudil ibadah. Sebagaimana artinya, maka kerajaan siapakah yang lebih besar daripada kerajaannya Nabi Sulaiman, dan harta siapakah yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berhujjah kepada orang-orang yang miskin, sehingga mereka tidak ingin untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abdi Isa أفقر ما في الأرض وهو لم يملك شيئا من الدنيا فليس له البيت ولا مال ولا زوجة وهو لم يترك العبادة. Sebagaimana artinya, hamba kami Nabi Isa alaihi salam merupakan orang yang paling miskin di dunia, dan beliau tidak memiliki segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, apalagi memiliki pasangan. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk hidup dan kenikmatan untuk keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di musholah yang sama-sama kita cintai ini. Cobalah kita tawarkan rasa sehat itu kepada orang-orang yang ada di rumah sakit. Pasti mereka akan menganggap rasa sehat itu sangatlah mahal harganya. Cobalah kita tawarkan rasa hidup itu kepada orang-orang yang ada di kuburan. Pasti mereka akan merasakan bahwa rasa hidup itu sangatlah mahal harganya. Cobalah kita tawarkan rasa keselamatan itu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pasti mereka akan merasakan bahwa rasa keselamatan itu sangatlah mahal. Akan tetapi di antara kita jarang untuk bersyukur, dan kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Salawat beriringkan salam. Tidak lupa kita bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita dua pedoman hidup. Apabila kita berpegang teguh kepadanya, niscaya kita tidak akan sesat lagi menyesatkan. Yakinina Al-Quran dan sunnahnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudulkan marilah kita meningkatkan takwa kita di bulan yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah berada di bulan yang suci dan yang paling mulia bagi kita orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan, bulan
di mana kita diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang telah kita ketahui, tujuan kita untuk berpuasa adalah menahan hawa nafsu kita dari masuknya waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib. Salah satu dari menahan hawa nafsu itu adalah tidak makan atau minum. Mengapa? Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi, ia menjelaskan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang membuat kelamnya hati. Salah satu dari keempat itu adalah bagi sa'danu min ghairi mabalah, yaitu perut yang tidak pernah kenyang. Di dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa maksud dari hadis itu adalah seseorang itu diisi perutnya melebihi kapasitas yang diperintahkan agama, yaitu sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya udara. Jikalau kita melebihi kapasitas yang diperintahkan agama, maka kita akan kekurangan udara dan malas untuk beribadah dan datangnya rasa mengantuk. Dan kita juga kesulitan untuk menuntut ilmu, karena untuk menuntut ilmu otak kita harus membutuhkan oksigen agar otak kita akan menjadi segar dan kita mendapatkan ilmu dan siap. Hamid Al-Ailaf, seorang ahli hikmah, pernah berkata, dahulu kami mengira bahwa kami mendapatkan ilmu ketika perut kami sedang penuh, akan tetapi kami mendapatkan ilmu ketika perut kami sedang kosong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, ia menjelaskan perbedaan orang Arab Badui dan orang-orang perkotaan. Di antaranya adalah perbedaan kekuatan perut seseorang. Kekuatan perut juga berdampak ketika terjadinya krisis makanan. Jika orang Arab Badui mengalami krisis makanan, maka mereka tidak cepat untuk binasa, karena mereka sudah terbiasa untuk mengalami kelaparan. Sama halnya bagi orang-orang sufi, dikabarkan bahwa mereka tidak pernah makan selama seumur hidup mereka. Kalaupun mereka makan atau minum, mereka hanya minum susu atau air putih saja. Berbeda bagi orang-orang perkotaan. Jika terjadi krisis makanan, maka mereka akan cepat untuk binasa, karena seperti yang telah kita ketahui, orang-orang perkotaan identik dengan kekayaan dan makanan yang mewah. Jika terjadinya sebuah krisis makanan, maka mereka akan cepat untuk kelaparan. Jika mereka menemukan makanan seperti tahu atau tempe, maka itu pun tidak membuat perut mereka menjadi kenyang. Jadi mereka sangat cepat untuk binasa. Apalagi jika terjadinya suatu peperangan. Di dalam kejadian yang di atas, bagi orang-orang mukmin, mereka mengambil satu cara yang juga bernilai ibadah, yaitu berpuasa. Selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga untuk menghemat makanan-makanan yang mereka miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Kita, orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Jadi, bagi orang-orang kafir tidak diwajibkan bagi Allah tidak mewajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Lalu, apa tujuan kita untuk berpuasa? Ialah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Apa itu? Itu jadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah azza wa jalla wa jitinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Itu
menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa terdapat beberapa larangan. Jika kita melakukan larangan itu, maka puasa kita pasti menjadi batal. Dan di dalam ibadah puasa terdapat sebuah perbuatan yang mengakibatkan nilai ibadah puasa kita menjadi berkurang. Jikalau kita ingin puasa kita dapatkan nilai pahala yang tinggi, tentu kita akan menjauhi segala larangan dan perbuatan-perbuatan yang mengurangi ibadahnya. Lalu Muhammad Nawawi yang memiliki definisi takwa yang berbeda, yaitu at-taqwa bahwa fi ta'ati yuradu bihi al-ikhlas wa huwa fil ma'siyah yuradu bihi at-tarku wal hadara. Sebagaimana artinya takwa di dalam pandangan ketaatan itu adalah ikhlas, dan di pandangan kemaksiatan adalah menjauhi segala sesuatu yang buruk. Lalu definisi yang lainnya adalah bahwa huwa ibtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, yaitu melakukan segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang kita dapatkan dalam ibadah puasa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shawmu nisful sabr," yaitu berpuasa adalah sebagian dari bersabar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sabru nisful iman," yaitu bersabar sebagian dari iman. Jika kita bersabar, pasti kita akan menjadi orang-orang yang beriman, dan surga tidak akan dimasuki orang-orang kecuali orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar dicukupkan bagi mereka pahala yang tidak terbatas. Siapakah di antara kita yang tidak ingin pahala yang banyak, pahala yang tidak terbatas? Pasti kita menginginkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, bagi orang-orang yang berpuasa terdapat dua kesenangan bagi mereka, yaitu kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika mereka bertemu dengan Rabb-Nya. Kenapa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia atau ketika berbuka? Di dalam sebuah mahfuzat yang berbunyi, lapar adalah sebuah bumbu masakan yang paling enak. Jadi dengan kita berpuasa, segala sesuatu makanan akan menjadi sangat enak. Lalu kita pun senang bertemu dengan Tuhan kita. Dan Allah juga ridha dengan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridallahu fil jannah khairum minal jannah." Ridha Allah di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di bulan puasa ini. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang ganjal, mohon dimaafkan. Karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahannya. Kesalahan itu datangnya dari manusia, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.